Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk hadir dalam sesi ke-6 hari ini. Sesi ke-6 ini masih sama dengan sesi ke-5 sebelumnya. Jadi di sesi 6 kita akan membahas mengenai implementasi query insert data table, yang dimana tadi sudah saya berikan juga eh, sebuah PDF ataupun PPT-nya. Di situ sudah lengkap dengan example case-nya. Sebelum-sebelumnya itu kita sudah membuat suatu database universitas, kemudian juga ada table student, table subject, kemudian table learn. Jadi bagaimana kita akan merelasikan struktur-struktur table ini di dalam suatu database agar data-data itu saling berkaitan. Nah, yang pertama itu ada fungsi create, read, update, dan delete. Jadi create, read, update, dan delete itu merupakan suatu fungsi yang biasanya itu uh, sudah umum digunakan di dalam suatu struktur database ataupun Microsoft bukan Microsoft ataupun microservice API. Jadi yang pertama-tama kita ingin melakukan query tool di Postgre DB Student. Jadi gimana sih kalau query tool itu ditemukan di dalam Postgre? Nah, yang pertama kita bisa mengklik dulu database-nya, kemudian di dalam table itu akan muncul table yang sudah kita buat, yaitu table student. Kemudian kita tinggal klik kanan aja, kemudian nanti pilih query tool untuk melakukan query atau pengkodean pada struktur datanya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk fungsi create itu akan dimulai dengan insert into. Nah, insert into kemudian dilanjutkan dengan nama tabelnya. Dalam hal ini adalah table student. Kemudian di dalam kurungnya itu ada kolom-kolomnya, kolom table. Jadi yang kita ketahui tadi itu di kolom table student itu ada name, kemudian ada full name, ada department. Nah, kita mau ngisi nih data di dalam kolom name, full name, dan departemen pada table student. Berarti kita perlu menambahkan values. Oke, kita berarti masukkan values. Kemudian kita buka kurungnya. NIM-nya itu kita mau masukkan berapa? Misalkan di sini 1, 2, 3. Nah, karena NIM ini berupa angka atau integer, jadi kita tidak perlu menambahkan tanda kutip, kecuali seperti di full name ataupun department yang menggunakan tipe datanya adalah string. Jadi kalau di full name dan department kita perlu menggunakan tanda kutip karena itu menggunakan data string yang bisa digunakan dengan spasi ataupun simbol-simbol ya. Nah, kemudian kalau tadi sudah berhasil, maka kita bisa melihat datanya atau dalam hal ini adalah fungsinya read dengan query select bintang from nama tabelnya, yaitu table student. Nah, secara otomatis nanti ketika di-execute, itu data outputnya akan menunjukkan NIM-nya, kemudian full name-nya, dan departemennya. Nah, itu fungsi create dan read sudah. Lalu kita masuk ke fungsi update. Di sini kita mau mengubah eh, datanya. Yang tadi NIM-nya adalah 1, 2, 3 akan kita ubah menjadi 2, 3, 1, 1. Berarti fungsinya itu menggunakan update. Pertama kita eh, masukkan variabel update. Kemudian masukkan juga nama table table student. Nah, di sini kita perlu mengatur apa sih yang mau kita ubah. Dalam hal ini berarti kan name. Berarti kita set kolomnya itu adalah name dengan data yang terbaru. Berarti kita menggunakan data 2, 3, 1, 1. Nah, di mana name itu yang akan kita ubah adalah
angkanya 123. Berarti where name sama dengan 123. Nanti secara otomatis data name itu akan berubah ketika kita execute. Lalu untuk fungsi delete, ini tergantung ya. Jadi kalau kita mau delete semua data, berarti kita hanya menggunakan fungsi delete from TB student. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik, apa sih yang ingin kita hapus dari data di table student, berarti kita perlu masukkan nama kolomnya. Jadi delete from table student, where name-nya itu kita mau hapus apa? 2311, ataupun misalkan nama lengkapnya dan nama departemennya. Nah, itu berarti lebih spesifik lagi yang akan kita hapus. Nah, dalam hal ini ada skema case. Kita masukkan data yang tadi, TB student, kemudian TB subject. Jadi ini relasinya si John Doe ini dari PJJ Informatika melakukan bisa dibilang itu melakukan enroll suatu mata kuliah yang bernama pemrograman PLSQL. Jadi gimana sih biar sistemnya itu membaca kalau si John Doe ini mengikuti mata kuliah pemrograman PLSQL pada database. Jadi ini kan sudah di-insert nih datanya, di mana di subjek itu ada pemrograman PLSQL dan ada si data John Doe juga. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di sini ada data John Doe, kemudian ada data pemrograman PLSQL. Kita mau membuat relasi dari si John Doe karena dia mengikuti mata kuliah pemrograman PLSQL. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang namanya apa kira-kira. Oke. Pertama-tama kita uh, yang tadi itu relasinya itu nanti masuk ke dalam table selanjutnya yaitu table learn, di mana ini merupakan gabungan antara kode mata kuliah dengan nama NIM-nya. Jadi seakan-akan relasi yang si John Doe ini mengikuti pemrograman PLSQL dan ini terrecord pada table transaksi pembelajarannya di sini. Berarti kan kalau secara tidak langsung si table transaksi learn ini hanya menyimpan data kode mata kuliah dan NIM dari mahasiswa saja. Jadi gimana caranya kita memanggil data secara utuh? Misalkan tadi kan kita di mata kuliah pemrograman PLSQL itu adalah 302. Kemudian NIM yang tadi si John ini 2311. Oke, kita masukkan. Lalu di sini kan kita nggak tahu nih siapa sih nama mahasiswanya. Kalau misalkan datanya itu terlalu banyak ya di dalam suatu database. Kemudian mata kuliahnya itu namanya apa? Nah, kita bisa menggunakan fungsi yaitu namanya join table. Nah, join ini merupakan operasi dalam database relasional yang menggabungkan baris dari dua atau lebih table berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi join ini digunakan untuk menghubungkan data yang terkait di antara table-table tersebut. Jadi join ini akan mengambil informasi dari beberapa table ke dalam satu query. Nah, si join table ini ada banyak tipenya lagi. Jadi ada left outer join, ada right outer join, dan full outer join, kemudian inner join. Apa sih beda-bedanya itu? Itu nanti akan dijelaskan di mata kuliah selanjutnya. Nah, jadi kita nih mau uh, melihat data yang tadi tuh NIM dan subject code-nya itu untuk menampilkan data secara utuh. Jadi kita bisa merelasikan antara table learn kemudian dengan table student dan table subject. Gimana sih caranya? Jadi kita bisa memanggil
table learn yang akan kita panggil adalah tadi di table learn itu hanya ada name dan subject code. Berarti kita bisa panggil table learn titik name. Kemudian kita akan mengambilkan full name-nya itu, kemudian departemennya, dan kita juga akan ambilkan namanya subject name-nya atau mata kuliah, nama mata kuliahnya dari kode mata kuliah ini. Berarti kan kita memanggil itu dari tablean. Kalau kita cuma memanggil tablean, maka kita tidak akan mendapatkan data-data yang ada di full name, kemudian department, dan subject name. Berarti kita harus menjoinkannya atau memanggil salah satu table yang akan digabungkan yaitu table student. Jadi join table student, kemudian on pada table learn, di mana name itu akan disamakan di table learn, kemudian di table student. Jadi NIM-nya itu akan disamakan untuk menggabungkan data dengan karakteristik yang sama. Selain itu di table subject juga sama. Jadi di subject code-nya itu akan disamakan dengan table subject yang ada. Sehingga kalau bisa dibilang ini akan melihat karakteristiknya. Kalau sama nanti akan ditampilkan. Kalau tidak maka akan muncul pesan error. Kira seperti itu. Nah, dengan menggunakan operasi join, kita dapat menggabungkan informasi dari beberapa table untuk menghasilkan data set yang lebih lengkap dan informatif. Kira-kira seperti itu, teman-teman, kalau untuk uh, sampai dengan sesi ke-6. Sebenarnya ini masih dasar banget ya, sampai UTS juga. Soalnya nggak terlalu sulit nanti di UTS, karena kalau kita merujuk ke RPS-nya, rancangan pembelajaran semester itu cuma sampai join. Jadi nanti teman-teman kita di sesi selanjutnya itu akan mereview dari pertemuan 1 sampai dengan ke-6 ini. Lalu yang pasti soal-soal itu tidak akan jauh dari materi-materi yang sudah saya berikan dengan contoh kasusnya mungkin nanti akan berbeda sedikit, tapi secara general itu masih sama. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang kiranya belum mengumpulkan tugas, siap. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan agar saya bisa melihat uh, hasil teman-teman yang berlatih dari uh, apa ya bisa bilang training online ataupun training fisik yang dimana bukan data sertifikatnya itu harus sertifikat completion, dan kalau misalkan teman-teman mengikuti pelatihan misalnya data science berarti perlu dilampirkan lembar keduanya yang berhubungan dengan database-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini punyanya Mas Dema. Nah, kalau teman-teman misalkan seperti Mas Septia Azhar Nugraha nih, Introduction to SQL, berarti kan SQL ini sudah database, jadi nggak perlu lagi lampiran yang menunjukkan kalau melakukan pembelajaran SQL.
Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pelatihan yang ngambil data science, machine learning, ataupun artificial intelligence, nah diharapkan ada lampiran keduanya, yaitu eh, data data-data yang berhubungan dengan database ataupun SQL. Ini coba saya cari dulu ya, biar teman-teman tuh bisa ngelihat ya. Ini masih sama, MySQL nih sudah jelas. Ini masih database ya. Kemudian ini juga SQL, ini jelas. Nah, nah kayak gini ya, misalkan ya. Di sini si Mas Rangga Prawira Harja itu melakukan pelatihan belajar data science, dasar data science. Nah, di belajar dasar data science itu pasti ada salah satunya mengenai database. Nah, di poin keempat, teknologi dan tools pendukung data science. Nah, ini ada SQL, NoSQL, dan lain-lain. Kira-kira kalau memang teman-teman pernah mengikuti kayak gitu, diharapkan ada lampiran materi yang dipelajari. Jadi kalau mau dikumpulkan ya. Oke, untuk saat ini sudah ada sekitar 44 yang ngumpulin. Dari jumlah mahasiswa ini ada 67, berarti masih ada 23 lagi yang belum ngumpulin. Diharapkan teman-teman jangan lupa mengumpulkan. Kalau bisa sih sebelum UTS ya, biar teman-teman lebih prepare dalam berlatih soal-soalnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Bang, izin dong Bang. Iya, boleh. Bang, untuk tugas saya, sertifikatnya kira-kira udah benar belum Bang? Mas Heru ya, bentar saya cek dulu. Kalau tadi saya lihat ada yang udah Bang nilai dan ada yang belum ya Bang. Iya, jadi emang belum semua saya lihat sih. Coba saya cek dulu ya. Share. Oke, saya share. Nah, ini sudah ya, Mas Heru ya, sudah saya Oke, nilai juga. oke sudah. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama. Nanti bisa cek Eh, masing-masing aja. Gimana gimana? punya saya juga bang, Mas punya saya Habib, juga ya bisa dicek. Mas Habibullah. Oke, kita cek dulu. Nah, ini oke ya, berarti saya kasih 100. Oke, 101, 100. Makasih bang. Siap. Ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada, silakan mempelajari ya materi-materi sebelumnya. Kemudian kita akan review di pertemuan selanjutnya sebelum memasuki UTS. Kira-kira Eh, seperti itu. baik bang. Nah, oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Makasih Selamat, bang atas waktunya. selamat beraktivitas Ya, kembali ya Makasih teman-teman. Bang. makasih Bang waktunya Bang. Makasih.